Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 144. Aku sudah dilamar. Darlin memandang foto yang dikirim oleh Erika di grup milik mereka. Akhirnya dilamar, keterangan foto tersebut. Darlin begitu senang ketika membaca pesan yang dikirim oleh Erika. Beneran, tulis Darlin. Darlin kemudian mengirimkan pesannya tersebut. Iya benar, balas Erika. Merasa tidak puas bertanya kepada sahabatnya itu, Darlin akhirnya memutuskan untuk melakukan panggilan video call yang dibuatnya terhubung dengan kedua sahabatnya. Halo, assalamualaikum, ucap Erika yang tersenyum. Waalaikumsalam, jawab Darlin. Waalaikumsalam juga, jawab Aisyah. Apa benar? Tanya Darlin. Erika menganggukkan kepalanya. Selamat, ucap Darlin. Akhirnya dari kakak ipar beneran, goda Aisyah. Erika tersenyum dengan penuh bahagia. Aku nggak menyangka Bang Azam akan melamar secara tiba-tiba, ungkapnya. Tapi kok belum ada berita di rumah? Tanya Aisyah. Ini cincinnya baru dibeli, kata Bang Azam mau kasih tahu ibu, Kak Arumi, dan juga Aisyah. Erika menjelaskan. Oh, ternyata seperti itu, ucap Aisyah yang kemudian tertawa. Aku beneran senang. Aku nggak nyangka Bang Azam melamar, tapi caranya nggak pakai romantisan gitu, jelas Erika. Gimana cara Bang Azam melamar? Tanya Darlin. Erika menceritakan bagaimana cara Azam melamarnya. Darlin dan juga Aisyah hanya tertawa ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Erika. Bang Azam itu usulnya bukan sama adiknya aja, sama calon istrinya juga ternyata. Aisyah menggeleng-gelengkan kepalanya. Iya, tapi habis itu dia langsung aja beli cincin, jawab Erika. Selamat ya, Darlin senang, ucap Darlin. Makasih, jawab Erika. Udah dulu ya, itu sepertinya Dokter Diana datang, ucap Darlin ketika mendengar ketukan di pintu kamarnya. Darlin sakit? Tanya Aisyah dan Erika. Mereka begitu mencemaskan sahabatnya. Enggak, cuma pengen makan cireng yang ada di depan kampus kita. Darlin tersenyum ketika mengucapkan keinginannya. Aisyah menganggukkan kepalanya ketika dirinya memahami tujuan dokter itu datang ke rumah sahabatnya. Waktu Ica hamil 6 bulan, Ica masih naik pesawat dari Amerika ke Indonesia. Terus juga hamil 7 bulan dan 8 bulan masih jalan-jalan. Cuman kalau Darlin perutnya besar banget, soalnya hamilnya langsung 3. Jadi bobot yang dibawa pun semakin berat, ucap Aisyah. Tapi Bogor dekat, ucap Darlin. Iya sih, nggak terlalu jauh. Hanya saja nanti bila dokter Diana mengatakan tentang kondisi kehamilan yang tidak boleh bepergian, wajib nurut. Aisyah memberikan pengertian terhadap sahabatnya tersebut. Aisyah dan juga Erika sangat memahami seperti apa sifat Darlin. Darlin menganggukkan kepalanya. Kata Bang Irfan, bila dokter mengizinkan, kami akan menginap di villa. Darlin berkata dengan sangat senang. Moga aja diizinin, biar Darlin bisa jalan-jalan sekaligus menghirup udara segar, ucap Aisyah. Aku belum bisa bayangin seperti apa rasanya hamil, ucap Erika. Kalau mau ngalamin, cepetan nikahan, biar nanti bisa hamil, ucap Aisyah. Apa hamil itu berat? Tanya Erika. Melihat kondisi Darlin, Erika tidak bisa membayangkan ketika perutnya yang membesar. Darlin menganggukkan kepalanya. Rasanya berat banget, pengennya cuma duduk, baring-baring kayak gini sambil makan. Pantas aja pipinya makin berisi,
ucap Erika yang memandang wajah temannya yang sudah semakin bulat. Darlin hanya memajukan bibirnya. Enggak apa-apa, nanti kalau bayinya sudah lahir, tinggal kurangi makan, terus bisa libur hamilnya selama bertahun-tahun sampai pengen lagi. Aisyah berusaha memberikan dukungan dan semangat untuk temannya. Ica aja, Bang Ardi nggak ribut minta tambah karena Ica masih kuliah. Tapi katanya nanti kalau sudah wisuda dan selesai koas, dia minta adik untuk Ziko. Aisyah berkata dengan memajukan bibirnya. Iya, enggak apa-apa kan masih muda, ucap Darlin. Tapi kan niatnya Ica mau happy-happy dulu setelah pusing kuliah, ucap Aisyah. Tinggal rayu Bang Ardi, pasti mau itu, Darlin berkata dengan menutup mulutnya. Iya, Bang Ardi pasti mau, ucap Erika. Sudah dulu ya, Dokter Diana sudah masuk, Darlin memberitahu sahabatnya. Iya, ingat pesan Ica, Assalamualaikum. Assalamualaikum, ucap Erika. Waalaikumsalam, jawab Darlin. Kami doakan kondisinya sehat dan memungkinkan untuk sampai makan cireng di sana. Bye-bye, ucap Asad dan juga Erika yang kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Assalamualaikum, ucap Dokter Diana yang menyapa Darlin. Waalaikumsalam dok, jawab Darlin yang tersenyum. Ini dok, mintanya makan cireng, tapi yang di Bogor sana. Ravan tersenyum memandang istrinya. Pria itu duduk di bibir tempat tidur. Jadi ini bayi-bayinya pengen makan cireng ya? Tanya Dokter Diana yang berdiri di samping tempat tidur Darlin. Iya, Darlin pengen makan cireng dan juga seblak, jawab Darlin yang tersenyum. Tempatnya kok jauh sekali sih? Tanya Dokter Diana. Darlin menggelengkan kepalanya. Enggak tahu, pengennya yang di sana, ucapnya. Ya udah, enggak apa-apa, kita cek dulu. Apakah boleh untuk jalan-jalan jauh nih para anak bayinya? Dokter Diana mengeluarkan alat medis dari dalam tas tenteng miliknya. Enggak tahu ini dok, tiba-tiba aja mintanya makan di sana, Ervan berkata dengan mengusap kepala istrinya. Darlin juga enggak pernah keluar, kasihan juga melihatnya, ungkap Lina. Dokter Diana hanya tersenyum ketika mendengar ucapan Lina dan Ervan. Dokter Diana memeriksa kondisi tubuh Darlin. Ini posisi bayinya bagus, ucap Dokter Diana yang sedikit menekan bagian perut Darlin. Ini yang satunya di sini, yang kedua ini. Terus yang ini yang ketiga, ucap Dokter Diana yang merasakan kepala bayi tersebut. Kok dokter bisa tahu? Tanya Darlin. Iya, bagian kepala itu akan terasa keras, karena dari bagian tubuh bayi yang paling keras itu bagian kepalanya, ucap Dokter Diana menjelaskan. Darlin tersenyum ketika mendengar penjelasan Dokter Diana. Ia mengatakan bahwa kondisi bayi yang dikandungnya dalam keadaan baik. Ini detak jantungnya bagus ya, ucap Dokter Diana ketika memeriksa detak jantung bayi dengan menggunakan alat pendeteksi suara detak jantung. Boleh ke Bogor dok? Tanya Darlin. Gimana dok? Tanya Ervan. Tidak ada masalah, ucap Dokter Diana yang tersenyum. Darlin begitu senang ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Dokter Diana. Bang, boleh, ucap Darlin yang memegang tangan suaminya. Tapi ingat, wajib banyak istirahat, saran dokter tersebut. Iya, jawab Darlin. Akhirnya, sayang mama bisa jalan-jalan. Lina tersenyum memandang Darlin. Apa langsung berangkat hari ini, Bu? Tanya Dokter Diana. Iya dok, Darlin minta makan sekarang, ucap Lina. Iya, tidak apa-apa, soalnya ini masih sore juga. Dokter Diana tersenyum mengusap perut Darlin. Kalau begitu, saya permisi ya Bu, ucap Dokter Diana. Ya dokter, terima kasih, jawab Lina. Terima kasih Dokter Diana, ucap Darlin. Iya, tapi ingat ya, istirahat, ucap Dokter Diana.
Dengan cepat Darlin menganggukkan kepalanya. Bang, Darlin mau siapin baju dulu, Darlin berkata dengan penuh semangat. Enggak usah, baju-baju pelayan aja yang siapin, jawab Ervan. Kalau gitu, Darlin ganti baju aja, ucapnya. Iya, ganti baju aja. Ervan melihat wajah istrinya yang begitu sangat bahagia, padahal tujuan mereka hanya ke Bogor saja. Bang, Jenny jangan lupa dibawa, pinta Darlin. Ervan mengusap kepala istrinya dan mencium bibir istrinya. Oke bos, jawabnya.